Ya, begini bunyinya. Saya baca seluruhnya, yaitu akhir surat surat Al-Mu'minun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Bukankah ayat-ayat firman-firmanku telah dibacakan kepadamu, memberikan peringatan, fakuntum biha tukadzibun, maka kamu dulu di dunia mendustakannya. Mereka yang sudah di alam kubur, yang ternyata tidak mau mendengarkan peringatan-peringatan Tuhan. Qalu, mereka menjawab pada waktu itu, Rabbana walabat alaina shikwatuna. Sungguh kita telah dialahkan oleh nasib yang celaka. Kami bernasib malang. Wa kunna qauman dhalin. Kami adalah termasuk orang-orang yang selama ini sesat. Rabbana, sekarang ya Allah, akhrijna minha, keluarkanlah kami dari alam kubur ini ya Allah. Kembalikan aku ke Jember. Wa in udna, kalau kami bisa kembali, ya, dan kami tidak taat lagi, memang kami betul-betul orang yang zalim. Tapi kami akan berusaha. Kami sadar, kembalikan aku ke alam bumi. Kami akan berbuat amal yang baik. Kami akan taat. Kami akan mendengarkan semua peringatan-Mu ya Allah. Maka waktu itu Tuhan dengan perantaraan malaikat, qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Sudah, kamu kembali, tetap jauhlah kamu di neraka. Wa la tukallimun, jangan coba-coba omong lagi kepada saya. Jawaban dari Tuhan ini disambung dengan firman gambaran bagaimana mereka di dunia. Innahu kana fariqum min ibadi. Ada sekelompok dari hamba-hambaku yang baik. Yaquluna, mereka berdoa, mereka wiritan. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wahai ya Tuhan kami adalah orang-orang yang beriman, maka ampunilah bagi kami dan kasihanilah, berilah rahmat kami. Wa anta khairur rahimin, dan Engkau adalah Tuhan yang ini diulang oleh Tuhan. Ya, kamu dulu bilang begitu ya. Kamu mengejek orang bayang, kamu mengejek orang berdoa, kamu mengejek orang wirid. Fattakhadtumuhum sukhriya. Ini yang dimaksud tadinya adalah untuk 4 orang sahabat Nabi, yang 4 orang ini budak belia. Zaman itu masih ada budak belia, yaitu sahabat Bilal, bukan azan Nabi, itu orang itu. Terus Suhaib yang berasal dari Romawi, budak. Ammar bin Yasir, yang sekarang namanya dipakai oleh Yasir Arafat. Ammar bin Yasir. Dan Salman yang berasal dari Salman Al-Farisi, yang sekarang dipakai nama Masjid Salman di Batu. Ini 4 sahabat ini, satu berwarga negara Romawi, yang satu Persia, yang satu dari Afrika, Abyssinia. Ini kebetulan nasibnya itu di sana itu dijadikan budak, dijual di mana? Di Mekah,
Akhirnya mereka ini masuk Islam. Ini yang paling takut ibadahnya. Ini ditirukan oleh Quran. Mereka mengatakan Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahim. Oleh orang-orang musuh-musuh dia diketawai, ya, hatta ansaukum dzikri, sampai mereka itu melupakan kamu terhadap ingat pada saya. Engkau lupa. Mereka itu menyebut namaku, mereka itu berdoa kepadaku. Engkau sendiri akhirnya lupa kepada saya, kepada aku, karena mengikuti orang-orang itu. Wa kuntum minhum tadhakun, kamu terhadap mereka tertawa, mengetawahi mereka. Sekarang ini jazaituhumul yawma bima sabaru. Aku sekarang membalas mereka yang kamu ejek itu hari ini. Bima sabaru, karena kesabarannya mereka. Biar diejek, dicemooh, tetap dirita, tetap ibadah, tetap berdoa. Innahum humul faizun. Mereka lah orang yang berbahagia. Ini firman. Disambung lagi, lalu di sana mereka ditanya orang-orang kafir, orang-orang yang suka mengejek. Qala, Tuhan bersabda, berfirman, ya, dengan melewat malaikat. Kam labithtum fil ardi adad sinin. Kamu orang-orang, berapa lama kamu kira selama kamu di dunia dan di alam kubur, berapa tahun? Berapa hitungan? Coba itu. Akhirnya qalu, mereka menjawab, labithna yawman aw ba'da yawm. Kami merasa hanya satu hari atau separuh hari. Merasa sebentar saya di dunia ini. Saya belum kenyang, belum puas. Fas'alil 'addi. Cobalah tanya malaikat yang tukang hitung umurmu itu. Umurmu, amalmu itu yang tahu persis berapa lama kamu di dunia dan berapa lama kamu di alam kubur. Coba. Diakhiri dengan firman, apa hasibtum anna ma khalaqnakum abada? Apakah kamu mengira aku menciptakan kamu ini percuma? Sia-sia? Cuma ngebut-ngebut di alam tak? Iya. Apa rumah kamu bermula tak? Buat senang-senang tak? Hah? Wa annakum ilaina la turja'un, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepadaku, akan aku tanya kamu. Bagaimana tugas yang serah kepadamu di dunia? Apa dikira kamu itu percuma saya bikin? Ini satu adegan, ya, adegan demi adegan ini seperti film diperlihatkan bagaimana dia itu melolong-lolong. Kembalikan aku ya Tuhan, kembalikan aku. Sungguh aku sekarang menyesal. Saya akan menebus kesalahan saya. Apa kamu kalau saya kembalikan, toh mesti. Ulangi lagi. Ayo, sekarang kamu tutup. Kalau kau fiha, wala tukallimu, jangan bicara lagi sama saya kamu. Tetap di neraka sana. Ini kabar mengerikan, ya. Terus akhirnya dialihkan film ini. Potret 4 orang baca potret. Ya, ini digelofili. Dia orang yang lewat. Apa dia. Ini digambarkan dalam film. Bentar. Sudah itu Tuhan mengatakan sekarang. Balas mereka. Apa mereka pikir? Ibadah, doa. Mau digambarkan bagaimana film itu menuju ke bidadari yang cantik-cantik. Makanya itu surga apa itu pintas orang kecil. Mereka lah orang yang berbahagia sekarang yang kemeja kemarin. Nah, kemudian orang-orang itu digambarkan lagi dalam adegan lain, ditanya, ayo, kamu selama di dunia berapa lama kamu? Nah, di sini saya ingin mengutip. Manusia ini mempunyai satu perasaan yang kontras, yang tidak terasa, yang aneh. Manusia ini saya sendiri sudah berpikir, saya sudah lebih setengah abad umur saya. Saya ini kalau menengok ke belakang,
Kemasa saya masih kemanten anyar, kemasa saya masih bal-balan, kemasa saya masih cupritan, ya, masih dolanan, seolah-olah baru kemarin, baru terasa, oh cepet, malah harus diputus. Loh aku ini layangan loh, ya begini gitu layangan. Itu orang kalau sudah melewati masanya itu seolah-olah sebentar. Tapi sebaliknya yang akan datang dilihatnya terlalu jauh sekali, masih lama sekali. Dia bikin rumah, ini kurang kuat, beton kurang kuat. Pokoknya dia gambarkan dia mau hidup 1000 tahun, padahal tinggal 2 tahun mau mati. Dia bikin rumah beton, apa? Terus dia gambarannya masih lama saya ini mau mati. Jauh. Nah, ini digambarkan di dalam Al-Quran. Orang yang dikatakan yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanah. Ada di antara kamu itu yang ingin diberi umur 1000 tahun. Wailul likulli humazatil lumazah, ya, alladzi jama'a malan wa 'addada. Ya, orang yang asyik mengumpulkan harta kekayaan, katanya Tuhan. Dia menghitung-hitung, dia bekerja di itu, sekarang berapa uangnya di bank, sekian juta. Seorang itu lagi. Kemarin sekian juta, sekarang juta. Pokoknya juta. Dia asiknya ini menghitung, tidak pernah dibelanjakan ini. Tidak pernah. Disimpan terus ini. Ini jamaah wa'adzada, mengumpulkan dan menghitung-hitung. Jadi tidak pernah digunakan. Malah dia kalau makan, aduh, bubur. Ya, beli bubur enak. Nanti kalau hasil kerja saya susah payah, bubur yang nggak pakai apa-apa gitu, minumnya air, nggak mau beli eman. Ini jadi payah saya, utang pasing ini beli salah, utang semen, borong uang. Jadi dia eman betul. Nah, ini digambarkan oleh Tuhan. Orang begitu itu yang selalu mengumpulkan uang, ada dan dihitung-hitung. Ya, sabu annama lahu akhladan. Dia mengira bahwa harta kayaknya akan membuat dia kekal hidup dunia ini selama-lamanya. Ya, kalau tidak punya perasaan itu nggak mau mengumpul kejutaan. Kalau dia tahu bahwa saya sudah umur 60, saya paling kurang 5 tahun. Saya dengan uang 1 juta sudah cukup untuk menutup usia saya 5 tahun. Tapi nggak ada pikiran begitu. Dia merasa masih kira-kira 70 tahun lagi gitu loh itu. Karena itu dia perlu jutaan. Rumahnya nggak mau, ya, yang gedung biasa harus beton, yang betonnya itu 5 kali lipat, yang kira-kira cukup untuk hidup 200 tahun. Dia mengira dia akan hidup 200 tahun gitu loh. Karena itu tadi Nabi Muhammad SAW bersabda, "Asy-syaikhu," orang yang sudah tua, sudah kakek, "syabun," dia merasa dihubbi pada dunia, di dalam kita senang dia mengumpulkan harta kekayaan. Kalau namanya cari duit, biar orangnya sudah umur 70 dia merasa masih muda, sudah punya nabi. Wa inil tafat tarkuatahu minal kibar, sekalipun tulang di bawah leher ini. Nah, ini apa? Nah, ini sudah, sekalipun sudah bertahun, karena sudah tua. Orang tua itu ininya terus ini, tulangnya itu terlumpur. Katanya Nabi, wa inil tafat, sekalipun melengket tarkuatahu, tulang di atas dadanya, minal kibari, karena sudah tua. Mereka tetap merasa muda. Illal ladzina taqaw, kecuali orang takwa. Wa qalilum mahum, dan sangat sedikit mereka yang takwa. Artinya yang ingat, sadarlah
Wa qalilum ma. Jadi inilah satu hal yang kalau kita seperti ada orang yang namanya Uzair ibn Syarkhiyah, fa'amatahu Allahu mi'ata 'am, dia dimatikan oleh 100 tahun dalam Quran. Dia mati 100 tahun. Faba'ata, tapi terus dihidupkan lagi. Jadi dia itu tidak dikubur, cuma berbaring tidur, ketiduran 100 tahun. Uzair. Sampai karena anehnya dianggap anak Tuhan oleh orang Yahudi. Ini Uzair ini tertidur 100 tahun. Baba'atahu, kemudian dibangunkan dia. Qala, terus ditanya, kam labisa? Kamu berapa lama tidur? Qala labisu yaum. Saya cuma tidur 1 hari. Au ba'ab, atau ba'ba yaum, atau sebentar. Merasanya itu dia cuma sebentar. Qala, menjawab malaikat ini. Bal labista mi'ata 'am. Fanzur ila ta'amik wa syarabik lam yatasanna. Coba lihat makananmu dan minumanmu. Lam yatasanna, tidak berubah, tidak tahu. Jadi orang itu kalau sudah melintasi, jadi kita nanti dikubur, kita itu akan gel-gel. Saya di pasar belum tubuh. Iya, dia betul. Dia akan merasa menyesal. Kenapa kok sebentar ya saya di dunia ini? Merasa baru 1 hari. Nah inilah perasaan yang perlu kita sadari. Coba kalau kita lihat anak-anak kita. Dia kemarin dia baru nyusu pada ibunya. Sekarang sudah berangkat, sudah sunat. Saya ke SMP. Ya Allah, cepat. Apalagi anak perempuan, Masya Allah. Masa bahagianya dia, maaf ini saya ngomong terus terang ini ya. Kasihan dia. Cobalah. Masa-masa emasnya anak perempuan itu berapa tahun? 11, dia belum ngerti apa-apa, Mas. Baru mengenal yang namanya berai, maca ini, umur 14, 15, berapa belas ya kawin, habis. Cobalah pikir. Loh ini maaf ini ya, saya ngomong terus terang ini. Ya, bagi seorang yang sadar ya, ibu itu, Masya Allah, mau wedok terapas. Maaf ini bukan saya nyelok-nyelok, no ini. Karena terapas. Ya wingi aku isi gaji. Kerincing kabeh arek-arek nyurati aku. Lah saiki bapak itu tidak belum noleh nang aku. Masa-masa itu begitu cepat, begitu singkat. Saya kira kalau kita lihat laron itu lahir dengan sendirinya, mereka tersenggol, sudah jatuh, mati di kerubut semut. Kita gedeknya, Insya Allah. Apa perlunya Tuhan bikin binatang begitu? Baru terbang, tersenggol, jatuh dia jalan segede meteng, iya. Dia jalan ada ini, semut. Oh ini kira umpan, keroyok, mati. Apa ini namanya kehidupan? Iya, kamu melihat laron begitu, malaikat melihat kamu juga begitu. Betul. Kasihan orang. Siapa sih? Lahir, keringosan. Iya, nyambut kawin ini jorong ke tepung gede. Hari ini dilorot, dipecat, beres, mati. Coba. Terus dari malaikat diangkat kita itu. Ahmad, apa kan itu perlu nih kok bersini? Mari lebih aneh, dipecat, rasa mati. Apa kan gawe-mu itu apa? Mesti gini. Iya, betul. Kita itu merasa besar, merasa gede, merasa paling peranan. Tapi mereka lihat kita belum.
udah leren-leren motor rono ini rono. Kata kita itu sudah menjadi orang besar, ya. Wih, sana dengan Mercy. Tapi sana kembali lagi. Jadi gelap. Sama dengan semut itu wira-wiri rono. Balik mana? Oh, nah, itu udah karuan tujuanmu itu loh. Ini kita juga begitu dilihat oleh alam-alam lain tuh gitu dikuyu-kuyu gitu. Rono, mari ngono wah di kono. Mari siapa di balik mana ini? Mari ngono nguyu. Iya. Itulah pandangan. Jadi kita ini digambarkan oleh Tuhan. Orang yang sudah menyadari, ya, itu berbalik. Dia berbalik. Orang yang sudah diberi hidayah oleh Tuhan, diberi petunjuk Tuhan, dia melihat terbalik. Apa yang lalu itu dianggap sudah lewat lama, ya, tapi yang akan datang ini sudah tinggal sedikit. Karena itu orang yang masih menganggap akan hidup lama itu di dalam istilah agama disebut tulul amal. Hamzah amal itu angan-angan. Angan-angannya panjang. Dia merasa masih harus begini, harus begini. Wah, dunia saya, masa depan saya masih terbentang lebar, masih itu panjang. Sampai digambarkan, ada yang menggambarkan 1000 tahun. Terus ada lagi yang paling tidak dia berangan-angan ilal haram sampai masa tua. Dia mengukur saya masih akan melakukan perjalanan sampai masa tua. Masa tua saya itu ya 80 atau bikin angka yang lebih tinggi 100. Saya sekarang masih 50. Jadi masih 50 tahun. Masih lama. Jadi dia menyiapkan segala-galanya untuk menempatkan, untuk mencari kehidupan yang sejahtera, sentosa pada saat saya sudah tua dan bisa bergerak. Jadi dia memberi batas sampai. Ada lagi yang lebih kecil lagi, lebih singkat. Membuat persiapan hidup ini untuk 1 tahun. Sehingga dia kalau sudah mempunyai penghasilan, mempunyai segala sesuatu cukup untuk 1 tahun, cukup buat saya. Saya paling-paling 1 tahun lah. Saya kalau bisa hidup cukup 1 tahun, buat saya hidup ini sudah bahagia. Ada. Sisanya, sisa daripada kerja untuk cari dunia, cari kehidupan ini, ya untuk kebaikan. Ya beribadah. Ya ibadah dalam arti luas. Ada lagi yang cuma mayyamul muddatas sayr awishta. Di negeri-negeri yang ada musim dingin, musim panas, dia cukup bekerja hanya untuk melengkapi keperluan di musim dingin ini. Kalau saya musim dingin ini bisa hidup cukup, sudah buat saya itu sudah satu batas yang baik. Dalam arti pakaiannya, makanannya, persis hanya untuk masa musim panas atau musim dingin. Tapi ada lagi yang melihat masa depannya itu lebih pendek lagi. Mayyarji'u amalu ila yaumin wa laylah. Dia melihat hanya untuk mencari 1 hari 1 malam. Jadi dia tidak mempersiapkan untuk makan minumnya kecuali asal sudah cukup untuk hidup 1 hari 1 malam. Ini ada yang berpikir begitu. Malah ada lagi man la yujawizu amalahu sa'ah. Ada lagi yang dia memberi batas hanya cuma 1 jam, 1 saat. Sampai dikatakan di dalam sebuah hadis ini ada cerita.
Kama qala Nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, wahai hamba Allah, jika asbahta, kalau kamu sudah berpagi-pagi, sudah hidup di waktu pagi, fala tuhaddits nafsaka bil masa, kamu jangan berbicara dengan hatimu bahwa kamu akan hidup sampai nanti. Wa idza amsayta, kalau kamu hidup di waktu sore, fala tuhaddits nafsaka bis sabah, jangan kamu bicara pada hatimu bahwa kamu akan hidup sampai besok pagi. Ini sabda kepada seseorang. Malah di sini ada seorang yaitu sahabat Mu'adz bin Jabal, seorang sahabat Nabi. Dia ditanya oleh Nabi, bagaimana tentang agamamu, iman? Nabi, maaf Nabi, saya itu begitu, kadang-kadang begitu terharu, begitu merasa bahwa hidup saya tidak akan lama. Ma khututu khutwatan, saya tidak melangkahkan kaki saya illa warantu anni la utbi'uha ukhra, mengira menyangka bahwa saya tidak bisa mengikuti dengan langkah yang kedua. Paham? Saya tidak melangkahkan kaki saya yang satu, tapi saya sudah ragu-ragu apakah saya bisa, masih punya umur untuk melangkah yang kedua. Begitu tajamnya kesadaran itu. Malah ada seorang Aswad, orang Habasyi, orang Negro di zaman Nabi. Dia kalau kana yusalli lailan wa yalta, dia sembahyang malam, tahajud, dia sembahyang malam. Dia tuh nolak-nolak, yaltafitu yamina wa shimala. Mau sembahyang nolak-nolak. Akhirnya ditanya orang, faqala lahu qa'il, ma hada? Ini sembahyang cara apa ini? Apa jadinya? Anzur malakal maut min ayyi jihatin yati. Saya melihat barangkali ada malaikat Israel datang. Dari mana dia datang akan mencabut nyawa saya. Dia merasa bahwa yang namanya hidup dan mati ibarat pemisahnya itu hanya tabir asap. Detik sekali, tidak ada pemisah. Detik ini aku hidup, detik ini bisa. Begitu tipis, tidak ada penahannya. Yang menahan saya untuk hidup terus, tidak ada penahan. Begitu kesadarannya orang-orang itu, sehingga masa depan buat mereka itu pendek sekali. Terbalik, kalau kita menganggap masa depan itu panjang dan lama. Sebaliknya yang lalu ini karena kita kurang puas, merasa sebentar. Kok dia dulu ya? Aku perawan ya, sewu nih perawan. Berpira, dak saya kira dengan mata lusuh. Dulu kan mampu. Gimana kegembiraan saya? Seperti cepet saya saja ya ini maaf ya. Gerilya 45, ya. Mungkin di antara kita ini Farid belum lahir. Itu rasanya kemarin, betul. Coba sampai yang pernah mengikuti gerilya itu, perang Belanda itu. Itu seperti baru kemarin. Ya Allah, oleh 9 tahun. 30 tahun. Aku ingin payu tipu ini aneh lagi. Belayu-belayu. Ono patroli lodo. Coba sahabat tanya jenderal-jenderal atau orang-orang pejuang-pejuang itu. Seolah-olah baru kemarin sebentar. Nah inilah ya suatu isyarat bahwa orang yang mati, orang yang di alam kubur tidak habis menyesal. Kalau sudah masuk di sana, sesalan itu tidak ada sesal yang seperti itu. Kenapa saya dulu masih sehat? Sekarang sudah menderita dia itu, bertepuk lutut sudah, buat kepuk-kepuk sudah, buat dihikum sudah, dia teriak-teriak, ya Allah, berilah aku kesempatan sekali lagi hidup di dunia ya Tuhan. Tapi ada seorang yang karena baik, namanya
Abdullah. Ada sahabat namanya Jabir. Jabir ini sahabat Nabi. Nah, ayahnya namanya Abdullah. Abdullah ini anaknya Abdullah bin Jabir. Ya, Jabir ini ayah. Abdullah ini putra. Abdullah dipanggil. Abdullah. Alhamdulillah, aku dibuka mata hatiku oleh Allah. Aku melihat ayahmu mendapat kehormatan luar biasa. Kegembiraan putra dia Nabi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ayahmu mendapat kehormatan di surga. Dia ditanya oleh Tuhan, siapa nama? Jabir. Jabir, apa yang kamu minta? Tidak ada yang kamu minta kecuali mesti saya penuhi. Minta apa saja kamu. Dia mati di medan perang mati sekali. Ya Tuhan, kalau aku mengerti ini, artinya orang yang mati syahid, pahalanya seperti itu. Hamba kalau dibolehkan mohon hanya satu permohonan. Apa? Dia bilang, mintalah akan kuberi. Kembalikan aku. Aku ingin perang lagi. Aku ingin gugur lagi. Kembalikan aku. Saya ingin mengalami gugur itu luar biasa. Tapi ini saya tidak bisa. Kalau sapi nggak bisa. Kalau lainnya ini minta apa saja saya turuti. Ini orang baik ini, apalagi orang jelek. Ya, minta kembali gak bisa. Gak bisa. Jadi inilah gambaran di Quran penuh itu. Di Quran digambarkan bagaimana orang yang sudah berpindah ke alam barzah itu menyesal bukan main. Kenapa kesempatan yang cuma beberapa hari di sini tidak digunakan sebaik-baiknya? Inilah orang kalau sudah membaca mau tidak mau. Iya, Masya Allah. Oleh sebab itu, kamu orang-orang yang beriman, yang hanya hidup dalam kesempatan yang sangat pendek, jangan khawatir. Sekalipun umurmu hanya 50, malah ada 30, 18 mati. Kamu yang saya beri umur pendek, katanya Nabi, umur umatmu memang dibikin pendek. Rata-rata Nabi. Rata-rata Nabi. Jadi sekarang kita masing-masing tinggal lihat sisanya. Kita sekarang sudah umur berapa, tinggal berapa, kalau katakanlah 60. Ya kalau kita diberi panjang, umpamanya ya, lebih dari 60 sudah, waktu-waktu, apa gitu, sudahlah. Sudah tidak normal juga. Sudah kesel, sudah nonton biskop, tidak gelem, tidak doyan. Ya. Lah ya, kalau toh tidak mati. Ya. Jadi katakanlah 60. Ini kalau kita berpikir dari sini saja. Insya Allah kita bisa. Mau tidak mau. Tidak ada itu orang yang mau menipu dirinya kan ada. Saya ini lahir tahun ini. Masa ngaku nom tuh ini Arab kawin. Ngaku nom, kinom-nom awake ben payu. Tapi nek menghadapi kenyataan mau mati ini umur nggak bisa ditipu. Saya sudah 48. Jadi tinggal 12 tahun ini saya. Saya sudah lebih 50 saya ini. Jadi saya ini sudah tinggal hitung-hitung kapan lagi. Apalagi kakak saya mati berturut-turut begini. Tuh, Masya Allah ngeri. Betul. Ini jawabannya Zainab sudah. Gilirannya sopamannya Abdullah kayak Hamid. Nah kan tinggal saya di gilirannya. Saya tinggal tunggu kapan gitu saja. Ini itu betul. Jadi kalau orang sudah gitu, oleh Tuhan dibelas. Orang yang sudah berumur sudah 50 ke atas. Ini firman Allah dalam surat Fatir. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir. Apakah aku tidak memberi kamu umur? Kesempatan di mana di dalam umur itu kamu cukup patut merasa ingat.
Wajah aku nadir padahal kamu sudah didatangi peringatan. Nah, peringatan itu menurut tafsir uban. Kalau anak uban itu kan itu satu sinyal itu sudah perut. Itu lampu merah itu sudah awas loh. Ini uban. Ya, itu peringatan. Apakah aku tidak memberi cukup kesempatan padamu untuk sadar dan untuk mengerti untuk apa kamu hidup? Ini terhadap orang yang berumur 60. Ini khitab dari Allah. Peringatan ini jauh-jauh. Nah, untuk ini maka Tuhan mengatakan, sudah kamu jangan susah. Sekalipun kamu umurnya umat Muhammad ini pendek-pendek, aku beri hal-hal yang nilainya lebih dari 100, lebih dari 1000. Kalau kamu mau. Nah, diberilah kita Lailatul Qadar. Udah? Kalau kita bertemu dengan Lailatul Qadar, beramal 1 kali di waktu Lailatul Qadar, khairun min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? 83 tahun. Berarti kalau kita itu umur kita cuma 30 umpamanya, tapi dapat 1 Lailatul Qadar, kita sudah plus 83 tahun. Berapa? Berarti kita berumur panjang itu. Belum lagi amalan yang lain. Siapa baca Fatihah, saya pernah menyatakan, sama dengan membaca 2/3 Quran. Siapa yang berziarah, banyak kata-kata begini, ini justru untuk ini loh, mengejar ini umur kita yang pendek, supaya nilai kita itu menjadi berat. Jadi ini jangan dianggap, ini mengajari malas sih loh. Itu satu rahmat Tuhan. Siapa yang datang ke kuburan ayahnya atau ibunya pada hari Jumat, sama dengan birrul walidain. Ada yang mengatakan sama dengan melakukan ibadah haji. Jangan diketahui. Seperti orang yang naik haji. Banyak itu bacaan begitu itu. Ya, siapa yang mengerjakan, malah pada prinsipnya dalam Quran dikatakan, setiap kebaikan yang dikerjakan oleh orang Islam, 1 kebaikan dikerjakan sama dengan 10 kali kebaikan. Kalau sedikit ini. Tapi kalau kejahatan, boleh sekali rahmatullah. Kalau kamu punya maksud jahat, lalu kamu kerjakan, ya 1. 1 kejahatan, ya 1. Tapi kalau kebaikan, 1 kebaikan, 10 kebaikan. Coba, ini kan dari untuk ini mendoli umur kita yang pendek-pendek. Ini adalah atas permohonan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah diberitahu, Muhammad, ada dulu di zaman kuno umatnya Nabi A, Nabi B. Dia menyandang senjata, dia perang, menyandang senjata, karena umurnya orang dulu itu ribuan tahun. Nabi Nuh itu di Quran dikatakan berapa? 950 tahun berdiam. Jadi panjang-panjang umurnya anak wajah, Nabi. Pokoknya paling pendek di tangan. Ini caranya paling apa kita ya, paling ringkih kita ini. Karena ya terlalu banyak penyakit itu yang menahan kita naik. Mestinya pada dasarnya kita ini kuat hidup 1000 tahun. Umpama ada penyakit. Tapi kalau penyakit macam-macam, digandoli ya sudah. Tinggal 60 itu. 1000 tahun dia itu menyandang. 1000 ya. Ya 80 tahun. Dia selama hidupnya menyandang bedil. Kalau sekarang menyandang senjata perang. Bisa dibilang. Dia punya pahala sekian. Terus menangis nanti. Bagaimana umat saya akan sama dengan itu? Padahal umur umat saya itu pendek-pendek. Nah, inilah lalu diberi Lailatul Qadar. Lebih baik dari 80 tahun. Asal kamu bisa menemukan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu satu saat yang dirahasiakan.
yang bergerak dari tanggal 1 sampai tanggal, pokoknya selama bulan Ramadan. Kalau bertepatan dengan itu, kamu mengerjakan kebaikan pada saat itu, kebaikanmu itu dinilai lebih baik daripada mengerjakan kebaikan itu lebih baik dari 1000 bulan. Itu Quran khairun min alfi syahr. Jadi itulah ya, jadi kesempatan-kesempatan yang diberikan. Kalau hadisnya sudah kerjakan. Sampai Nabi mengatakan, kamu jangan meremehkan kebaikan. Betapapun remehnya dan kecilnya kebaikan, kerjakan. Barangkali justru nasibmu ditaruh. Karena kamu melakukan kebaikan yang remeh dan kecil sepele itu, justru karena itu kau dimasuki surga oleh Allah. Tapi sebaliknya jangan kamu remehkan dosa. Sekalipun kau alam cuma ini itu airnya masa bawa. Jangan. Barangkali justru nasib celakamu itu justru terletak di situ. Justru oleh Tuhan, kamu begitu mengerjakan dosa yang kecil itu, justru itu sebabnya kamu masuk neraka. Ini Nabi yang beri peringatan. Karena itu, kamu tepat jalan katanya Nabi. Ya paling tinggi iman itu adalah la ilaha illallah. Paling rendah menyingkirkan halangan di jalan. Jadi kalau ada beling, anggur, sikrino, ada batu sikrino, ya. Ini katanya Nabi, ada orang masuk surga hanya karena ini. Remeh surga apa sih untuk nepat? Sebenarnya dulu wong ada kulit kejam, ya. Kerjakan biar kecil-kecil gitu, jangan dianggap kalau tidak pegang tasbih dan masuk surga. Enggak. Itu banyak dan jalan itu dikatakan oleh Nabi ini untuk menggembirakan umatnya. Jalan ke surga itu 333. Jadi menyebut angka itu entah untuk membatasi atau bagaimana tadi jelas dikatakan 333. Siapa bertemu Tuhannya, siapa yang menghadap Tuhannya melalui salah satu dari jalan 333 itu, dia akan masuk surga. Jadi jalan untuk ke Roma, ada tuh peribahasa itu, jalan ke Roma banyak, iya bang? Nah, ini juga boleh jalan ke surga 333. Nah, di antara lain, nyetak kulitnya kejang sebut halang. Iya. Sampai ada orang yang masuk surga karena menolong anjing yang kehausan. Itu pernah diceritakan oleh Nabi itu. Ada orang di padang pasir kehausan, kering. Dia akhirnya menemukan sumur yang tidak ada apa-apanya. Dia turun dengan susah payah minum. Sudah itu dia naik. Begitu sampai di atas ada anjing. Sambil melihat memandang dengan mata yang sayu. Ini yang lebih hilangnya. Pokoknya kehausan. Dia berpikir, ini tentunya kehausan seperti saya tadi. Tapi saya untuk kembali jerui. Kalau timbangannya aku balik mana ini? Harus begini susah payah dan tak ngobel meneruskan berjalan. Tapi demi karena dia kasihan pada ini. Siapa yang menolong kalau tidak saya? Turun lagi dia. Ya, dengan taktik yang mudah taruhan, akhirnya itu kusun itu. Terompa yang itu dibuatkan. Ambil air, digigit. Dia naik. Sudah diberikan. Si angin tidak lakas pergi. Habis minum. Mandang. Seolah-olah mengucapkan terima kasih. Baru dia pergi. Ini Nabi yang dongeng ini. Dia dongeng. Dulu ada begini. Kemudian orang itu masuk surga karena menolong anjing. Hanya karena menolong itulah dia ditulis termasuk penduduk surga. Jadi jalan ke surga itu jangan dikira amel ya. Karena itu setiap kesempatan oleh agama, marilah kita gunakan sebaik-baiknya. Dan setiap apa yang diperingatkan agama jangan diremehkan. Barangkali justru jatuhnya kita ya. Kalau umpamanya rugi kita, failit kita, bangkrut kita, ibarat orang dagang, justru karena kesalahan itu. Nah inilah
yang ingin saya sampaikan malam ini untuk melanjutkan keterangan bagaimana selanjutnya kehidupan sesudah mati. Insya Allah akan saya merupakan seri, film seri, TV, nganggap TV aja, film yang bersambung ini. Hah? Nah, ini nggak ada yang horor, nanti ada bidadari apa nanti. Ya saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begini bunyinya. Saya baca seluruhnya, yaitu akhir surat surat Al-Mu'minun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Bukankah ayat-ayat firman-firmanku telah dibacakan kepadamu, memberikan peringatan, fakuntum biha tukadzibun, maka kamu dulu di dunia mendustakannya. Mereka yang sudah di alam kubur, yang ternyata tidak mau mendengarkan peringatan Tuhan. Qalu, mereka menjawab pada waktu itu, Rabbana walabat alaina shikwatuna. Sungguh kita telah dialahkan oleh nasib yang celaka. Kami bernasib malang. Wa kunna qauman dhalin. Kami adalah termasuk orang-orang yang selama ini sesat. Rabbana, sekarang ya Allah, akhrijna minha, keluarkanlah kami dari alam kubur ini ya Allah. Kembalikan aku ke Jember. Wa in udna, kalau kami bisa kembali, ya, dan kami tidak taat lagi, memang kami betul-betul orang yang zalim. Tapi kami akan berusaha. Kami sadar, kembalikan aku ke alam bumi. Kami akan berbuat amal yang baik. Kami akan taat. Kami akan mendengarkan semua peringatan-Mu ya Allah. Maka waktu itu Tuhan dengan perantaraan malaikat, qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Sudah, kamu kembali, tetap jauhlah kamu di neraka. Wala tukallim, jangan coba-coba omong lagi kepada saya. Jawaban dari Tuhan ini disambung dengan firman, gambaran bagaimana mereka di dunia. Innahu kana fariqum min ibadi. Ada sekelompok dari hamba-hambaku yang baik. Yaquluna, mereka berdoa, mereka wiridan. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wahai ya Tuhan kami adalah orang-orang yang beriman, maka ampunilah bagi kami dan kasihanilah, berilah rahmat kami. Wa anta khairur rahimin, dan Engkau adalah Tuhan yang ini diulang oleh Tuhan. Ya, kamu dulu bilang begitu ya. Kamu mengejek orang bayang, kamu mengejek orang berdoa, kamu mengejek orang wirid. Fatakhatumum sekharinya. Ini yang dimaksud tadinya adalah untuk 4 orang sahabat Nabi, yang 4 orang ini budak belia.